Wah, kita ketemu lagi dengan bajingan ikonik dan posisinya saya nyoko ieu lah biar 3M. Posisinya wes antret teuing we. Coba. Bersih-bersih ya. Bersih-bersih dulu posisinya. Kan sudah lari sana lari sini. Tenan naon. Buka heulanya. Buka heula. Ada katingali kasepna. Tugak oge we. Ari nanya. Katingali kasepna eta mah. Buka heula. Oke. Brother semua, ketemu lagi di Bajingan Ikonik dan kembali di hari ini kita ketemu dengan narasumber yang sangat luar biasa. Saya pertama kali dikenalkan ke beliau waktu itu ngobrol di salah satu kafe di kota Bandung. Can Anggus ngobrol nakam. Pas beliau panjang kene ternyata ada. Bukan naon teuing. Muruluk pokoknya mau. Nah, kita akan kupas sedikit-sedikit di Bajingan Ikonik dengan Kang Nata Dara. Siap. Ya, luar biasa. Kang, Siap. salam heula. Luar biasa. Mana wae, Bro? Ya ampun, asa we pemutaran. Karang pagi deui nya. Bener. Tadi dinya sibuk bae mah tuh. Nya, asih ge ngaleungit. Loba ngaleungit, tapi sama-sama sibuk ya. Sama-sama lah. Posisinya menyibukkan diri malah. Eta. Wah, Kang Nata posisinya nuhun pisan ya udah mau hadir kita ngobrol-ngobrol santai di Bajingan Ikonik ya. Posisinya Kota Bandung yang hari ini cedek. Poek kita tadinya iris kita tadi itu sebenarnya tapi itulah Bandung posisinya ya. Dan sedang aktivitas apa sih? Saya teh kalau ditanya aktivitas teh bukan itu hanya jadi selalu sibuk gitu. Oke. Bener. Apapun dengan hal positif kita tetap optimis, betul, untuk menghadapi situasi yang di masa pandemi ini, Bro. Benar gitu. Benar. Jadi pandemi ini bukan ya memang mau tidak mau menghambat aktivitas. Tapi bukan sesuatu yang memang kita sebutkan harus berhenti. Iya. Ya, tetap harus bergerak walaupun secara speed mungkin agak slow ya. Karena ya kayak PSBB sekarang kan posisinya semua lini dibatasi. Ya. Bukan diberhentikan ya? Iya. Dibatasi kan posisinya. Nah, mau diberhentikan tapi anggarannya ngencar, Bro. Ngencar nih. Ya, tapi kan posisinya kita memang harus beraktivitas. Betul. Ya. Nah, sekarang kalau dilihat kan kemarin kalau dilihat secara CV-nya beliau mah ya ini ya karya film. Jadi segala lini. Tapi ada satu kan yang pengen obrolkan di sini itu tentang obrolan roadshow dari desa ke desa itu yang menarik buat Epeng. Luar biasa sekali karena menurut Epeng nih ketemu dengan beberapa founder, beberapa pengkarya, beberapa kreatif lainnya, tapi yang in touch langsung berbicara tentang pembangunan desa dengan kreativitasnya mungkin di database Epeng berwakat. Mungkin ya. Tidak ada lagi di database Epeng. Mungkin ada, belum ketemu. Iya, belum ketemu. Lihat KB ku akan. Tuh kita. Ini gimana ceritanya, Kang? Jadi gini ceritanya. Memang perjalanan itu perjalanan yang bukan hanya dari sekarang, tapi perjalanan dari sejak kecil. Perjalanan dari sejak kecil itu terus berantai. Karena saya memang sering hilang-hilang waktu di sekolah juga, jadi hilang terus nih. Kenapa gitu ya? Nggak ngerti ini, hilang terus di sekolah ini. Oh, iya Kang. Kang, iya Kang. Benar naon? Halo Kang langsung. Masuk ke masjid tah, Bro. Iya. Ini salah satu ikoniknya di Bajingan. Posisinya nyantuy ya, Bro. Mengalir. Aya nu punten Aya nu iklan. Di masjid. Ya, Eta masjid. jadi posisinya Kang Nata ini roadshow. Iya. Itu dari desa ke desa. Bukan desa ke desa ya, Kang? Dari desa ke desa. Desa ke desa. Itu secara yang digalinya apa? Jadi gini, awal mulanya ketertarikan itu timbul karena kepedulian terhadap kepenasaran saya gitu. Awalnya mah ada gampang karena kepekaan itu terasa karena seni dulu nih. Jadi bagaimana ada komunikasi, bagaimana juga ada yang artinya komunikasi itu bisa berjalan karena musik. Jadi saya perdalam itu. Jadi karena musik ini komunikasi terus aja sekali.
yang hilang tadi ya. Tapi tidak hilang Kabur ingatan. wae, tapi hilang itu karena mungkin ada satu yang memberontak bagi saya. Ini berontak kenapa? Ada banyak kepenasaran di mana saya harus banyak tahu. Kenapa saya ada di dunia gitu? Kenapa saya ada di rumah ini? Itu berangkat dari situ. Kata bapak saya, nih anak ini harus dipisahin nih, dititipin ke buyut saya. Di mana buyut saya pada waktu itu posisinya adalah salah satu pelestari di budaya. Ya, ini ikut terus lanjut hingga ini panjang teringnya. Nggak apa-apa. Kita siap kok tiga Iya, anjir. Ya. Sok mengeot-ngeot linggi heula. Emang kali ini apa? hanya di sini Kang nyantuy, direkam. Mau masuk boleh. Mangeut kalau mangeut ya. Jadi kayak terus aja berlanjut. Oke. Berlanjut terus. Nah, akhirnya saya menemukan di mana titik temu. Saya itu dari tahun 87 udah masuk Nusa Kambangan. 87. Jalan-jalan tapi lain kan Nusa Kambangan penjara. Iya. Nah, 87 Secara aktivitas kreatif. itu sekolah itu saya teh kelas dulu SMP baru keluar, saya langsung pengen tahu yang namanya daerah situ. Oh, Jalan. kepikiran dari kumaha. Teuing kurang ke tengah hati. Gitu. Pemicunya ya penasaran saya terhadap ini ada apa ya, ada daya dorong yang kuat di mana saya harus paham tentang culture, budaya. Jadi karena who is me itu saya harus menemukan siapa saya, dari mana asal, terus mau kemana. Nah itu penasaran, tapi itu juga mengalir. Dan menurut saya itu adalah musik. Musik pemicunya. Dan musik. Itu musik. Akhirnya saya terus berlanjut ya, tahu yang namanya daerah-daerah terpencil yang mungkin di usia saya di tahun 87 di 87 itu usia saya itu masih sabarannya SMP berarti. jadi sampai ke keliling terus saya sering hilang di sekolah. Kenapa? Ya akhirnya udahlah disalurkan bakat ini ke seni gitu. Disalurkanlah ke seni untung wae ribut wae di lapangan. Nah, ke seni ya akhirnya ketemu dengan musik lebih luas lagi, bahwa saya menemukan seni berkomunikasi dengan musik. Saya banyak ketemu orang di beberapa daerah dan itu luar biasa. Sampai menemukan, oh saya harus ke desa-desa. Ke desa-desa pun bukan hanya jalan-jalan, artinya bagaimana kita saling memotivasi. Saya menyerap ilmu dari sana, saya juga dapat banyak ilmu dan saya juga memberi gitu. Sebagai cenah orang kota ya datang ke kampung naon. Jadi bikin event tuh dari kecil di kampung-kampung orang. Dari kecil. Dari yang tadi berangkat. Mulainya di kampung-kampung orang, di Sumedang, di Tasik, wah di Cijerah, di mana we pokoknya mah. Pokoknya kan dulu Pak identik dengan 17-an ya. Benar. Wah, 17-an di mana-mana ngajar. Kebetulan saya juga belajar musiknya adalah secara otodidak. Belajar terus, tapi memang tidak otodidak begitu saja. Tapi awalnya otodidak. Hanya belajar, dan banyak teman-teman mau sharing dengan saya, mau berbagi dengan saya gitu. Nah itu luar biasa pengalaman yang menurut saya ini adalah musik. Sampai saya harus bisa yang tadi ya, menemukan yang namanya sukses. Saya tuh penasaran apa sih yang dinamakan sukses. Sukses itu tidak melulu dilihat dari sisi materi gitu. Menurut saya sukses itu tidak melulu karena terkenal. Menurut saya sukses itu kan tergantung sudut pandang, standar dari keilmuan kita, pemahaman kita terhadap life is education itu. Jadi berprinsip bahwa life is education, long life education. Jadi diajar teh saumur hirup teh diajar gitu. Jadi betapa musik ini, nah saya mengalir, saya bawakan karena ini musik, bahwa musik sejatinya itu di dalam kita berkomunikasi dengan banyak sesama, atau dengan tumbuhan, atau dengan semesta. Nah salah satunya dibawakan di lagu Langit. Langit kedagoan heula itu ada karya Sama, saya jadi Ya. teringat teman saya namanya Budi Langit. Ya, Budi Jadi, Langit. nanti ketemu dengan Budi Langit. Langit. Nah, terus juga karena ini di masa pandemi itu musik juga membawa saya ke lagu COVID-19. Nah, COVID-19 ini saya angkat pas COVID-19 tidak selalu ada yang nggak boleh masuk nih. Kenapa? Akhirnya lockdown aja masuk gitu, lockdown. Gitu. Itu bareng Imajiku.
Kang Ewat tuh baru datang ya. Baru datang. Aku kurang Yang ingat. assalamualaikum tadi. Yang assalamualaikum tadi, oi, kurang syuting nggak itu. Terus Pengen in frame, brother. wah gerawan baik itu kan. Oke lah. Oke. Jadi gini, bahwasannya tadi ketika bicara bahwa saya mendengarkan dari Kang Dik yang sebelumnya itu juga kata sukses kuncinya. Sukses itu juga sukses yang lahirnya materi gitu ya. Yang batinnya apa ini? Kita harus ketemu. Karena tidak semua orang juga merasa sukses ketika banyak sesuatu. Toh banyak juga sahabat kami punya ini sampai pesawat agar dan sukses cina. Gitu. Jadi ada hal yang memang di sini kausalitas yang tidak bisa dihitung. Itu daripada itu penjiwaan dan pemahaman keilmuan. Sukses itu dari sisi apanya? Nah, kalau sukses batiniahnya tenang, enjoy juga aing kamu mana. Merdeka pisan mah. Sukses ya. Jadi saya banyak ketemu orang. Oke. Ketemu hal-hal yang baru-baru itu juga sebagai saya tantangan dan menyenangkan. Dan proses itu harus Dinikmati ya. Ya, bukan jadi takut proses. Saya masih belajar kan dengan jadi gini, setelah pandemi atau pada saat pandemi kemarin, posisinya kan Epeng lebih berbicara aktivitas di ibu kan. Pada saat itu pengen berubah pergeseran. Wah, kan numpuk gitu. Nah, PT ya bebaturan kan. Ini izin apa? Enjoy ke lur, kiranya enjoy your process. Jadinya kan udah jadi proses itu dinikmati. Oh, dinikmati harus. Ya, wajib. Kalau Akang menilai suatu proses itu seperti apa? Jadi proses ini adalah identik dengan sisi kepuasan. Dimana kita itu model kakak bogoh lah ini. Kita itu lagi ngejar seseorang. Kan indah dia dalam proses mengejarnya. Ketika sudah didapatkan, kamu cari lagi yang lain. Challenging. Biasa saja. Challenging. Maaf. Ya, challenging prosesnya. Nah itu. Oke. Bahwa proses itu, aduh luar biasa menurut saya. Di situ ada ilmu. Ada ilmu di dalam proses. Jadi banyak orang tua juga bilang bahwa nikmati prosesnya. Karena proses itu adalah perjalanan ilmu pematangan. Secara psikologi, pendewasaan. Nah, proses itu. Karena proses tempaan. Jadi gini, kalau suka tahu kan yang nyepuk, terus ada nyepah itu istilahnya ditepak dulu nih. Ditepak. Kayak misalkan bagaimana kita bikin golok ya ditepak dulu dari yang sekian kilo dari per itu, wah diajar, ditepak. Nah itu kan disepak tuh sampai matang. Nah itu juga dalam kehidupan seperti itu. Tanpa proses pematangan itu si pamor, kalau pedang yang Damaskus itu ya keluar pamorna edan kan. Itu tuh kumaha keluar pamorna. Nah, jadi itu kembali kepada kualitas pencapaian. Kalau kita bisa berkarya dengan menikmati proses itu, ya, maka karya itu tidak akan keluar karena ingin terkenal atau karena ingin si karya itu, tapi lebih ke manfaatnya karya ini nantinya. Dan karya ini akan terus saja ada manfaat daripada karya. Jadi kalau terkenal atau tidak terkenal atau menghasilkan atau tidak itu kan dampak. Tapi dampak yang paling penting kita sudah berbuat. Nah, dengan niat yang tulus, karya itu ya, hati yang terang, jiwa yang lapang, maka lahirlah karya yang indah. Dan titik pencapaian itu adalah ketika bicara sukses adalah bicara kualitas, bukan kuantitas. Bagi saya ya, beda mungkin dengan yang lain. Bagi saya pribadi mah bahwa tingkat pencapaian manusia berbudi di dalam peradaban adalah cipta, arsa, karya, dan yang terakhir adalah dharma, memberi. Jadi cinta ya teteh. Berat, brother, aslinya. Tapi iya, memang setelah menjalankan yang tadi cipta, arsa, karya, dharma, juga tenang katanya. Wah, enjoy bisa ya, rock enjoy kan. Benar kan? Jadi posisinya kan memang tidak salah. Orang-orang sekarang lebih berbicara materi ya.
materi yang dikejar dengan cara famous. Jadi posisinya kudu terkenal pula. Iya, itu salah posisinya. Tenang, merdekakeun. Industri boga hak masing-masing. industri seperti itu sekarang. Ya, tidak jadi masalah. Tapi sekarang ada fenomena yang sangat luar biasa kan, di mana ada pergeseran yang tadinya secara offline sekarang menjadi digitalisasi. Nah, eta. Ya, jadi posisinya mau tidak mau kita memang berjalan ke sana. Nah, ini menurut Akang ya, Sebetulnya ya kita harus ngikutin gelan zaman lah. Itu cek bahasa Sunda mah. Jadi kita harus ngikutin, harus belajar juga. Karena fenomena itu tidak bisa dibendung. Harus globalisasi juga peradaban masuknya. Jadi ketika bicara budaya itu secara komprehensif kita hitung ruang dan waktu. Di dalam budaya itu masuknya ke ranah ruang dan waktu. Nah, ranah ruang dan waktu, terus ada wilayah SDA dan SDM. Terus yang terakhir adalah lampah. Jadi apa? Peranata sosial. Jadi kita di dalam ruang dan waktu harus bisa ngegelan zaman. Bagaimana kita ikut beriringan. Masa kita terus di tempat kenalan, nggak bisa gitunya. Wah, orang mah ya secara digital ya udah tergerus dengan sendirinya dong. Iya, hilang. Nah, sekarang kan pergerakan ada digital ini, pergerakan ini kita itu per detik. 1 detik bisa naik, 1 detik bisa turun. Gitu beren, bro. Menurut Abah Andy Warhol, everybody can famous in 50 seconds. Wah, anjir. Ya, berarti 15 menit teh, 15 detik teh, orang bisa kalau bener 7 band aja bisa. Kita tahun 80 sudah seperti itu. Betul. Jadi posisinya sekarang memang mau tidak mau kita harus mengikuti zaman, nigelan zaman posisinya ya. Jadi ya tidak ada salahnya kita belajar kembali dengan proses digitalisasi sekarang. Kalau Kang Nata juga sekarang mengikut untuk proses digitalisasi? Ikut, kebetulan saya selalu belajar. Jadi saya tuh belajar ke generasi muda lah. Saya tuh generasi namanya milenial berarti kolonial. Jadi cina ieu mah kolonial yang milenial. Kieu lain. Ya. Aduh, bener. Pokoknya mah kieu semangat terus bahwa berkarya mah tidak tergantung karena berkesenian tidak. Ada tua, muda tidak. Ya benar, setuju. Bahwa itu adalah spirit. Kita tetap harus semangat, optimis untuk berkarya. Bukan karena tua atau muda, karena aing ngorake. Nah, jadi diibaratkan kemarin ngobrol jeung si Kang Heru. Jadi menonton ke stadion tidak melihat di sisi orang kolot ataupun ngoranya, diajak ngobrol we. Anjir, wah si eta halus. Jadi itu kan bicara spirit, bener. Jadi terus ngomong, di rumah 15 tahun temen ngobrol jeung urang. Bisa gitu. Posisinya jadi jangan nonton stadion. Untuk spiritnya memang semua orang jadi juga sama. Kalau berbicara kreasi, betul. Jadi kurang mah merdeka ya ketika kita bicara seni. Seni itu luas, tidak ada batas. Ketika bicara budaya ada batas, wilayah. Oke. Nah, misalkan gini, bicara Sumedang itu akan berbeda dengan budaya Tasik, budaya Sumedang. Itu sesuai dengan demografi, itu akan tendensinya mengkristali karakteristik dari logat bahasa berbicara. Ya, Sumedang, Cigonewa. Cigonewa. Di mana nih? Misalkan jika kita tak baik prakteknya. Nah, misalkan Majalengka ya. Majalengka. Di mana wae karah nanti mampir ka dieu ka kami. Majalengka bener teh. Halo Majalengka. Cuk urang Sumedang. Teu kitu teu jaban jalan tuh. Itu tuh budaya, itu ada batas wilayah. Lamun ka Baduy deui geus beda. Nyao kami mah bapak, wayah, itu kan itu beda. Ya itu ada batas wilayah. Ketika bicara budaya ada batas wilayah. Tapi saya mah tetap ke generasi muda ya, bahwa budaya itu adalah ujung tombak pertama, benteng terakhir. Jangan pernah lekang untuk kita mengenal budaya kita dan mencintai. Mengerti, memahami, melaksanakan. Itu mereka tadi ujung tombak dan benteng terakhir. Budaya, dan budaya itu ilmu dari segala ilmu. Induknya
Jadi bagaimana masyarakat ini tidak dikerdilkan, ini pesan nih, ya pesan moral sebetulnya, di mana bangsa ini, maaf ya, ruhnya bangsa ini lagi kasihan, mau kemana lagi bangsa ruhnya kehilangan ruh. Maaf, bapak bangsanya gimana nih, atau negaranya gimana? Ya saya maaf ini, supaya bangsa tidak kehilangan ruh, negara tidak kehilangan arah, bentuklah anak negeri ini dengan nation character building itu, dengan mengenal kebudayaannya dan bangga terhadap kebudayaannya. Literasi sejarah itu penting. Nah, eta sedikit memotong, Bangga literasi kita juga lemah. semua kok. Jadi posisinya banyak literasi kita yang terpenggal, tidak ada di Indonesia, adanya di luar. Betul, Jadi orang teh poek ke obor kan. semua kok. Bener atau gimana? Betul, betul. Begini, yang sedikit tadi saya agak lupa ya untuk menyampaikan bahwa budaya secara komprehensif kita harus paham pemahaman daripada artikulasi budaya, pemahaman budaya itu bahwa oh kemarin ada yang menampilkan budaya ini, itu mah tarian, tari tradisi, seni tradisi. Oh ada yang memakai baju budaya ini, itu juga baju tradisi. Memang orientasinya kepada budaya, tapi bagian daripada budaya. Jadi ketika bicara budaya secara komprehensif meliputi ruang dan waktu, yang tadi tata wayah, tata wilayah meliputi apa? Sumber daya alam dan sumber daya manusia, tata lampah yaitu dengan perilaku peranata sosial keseharian. Eta udah jelas, sistematis itu di masyarakat ada tata wayah, wilayah, lampah. Oke, itu udah teknologi, itu teh semua. Jadi lokal wisdom itu sebenarnya lebih luar biasa ya. Oh iya luar biasa. Posisi Sangat luar biasa kalau kita paham, mengerti, ya kita tidak akan jadi orang lain, kita akan jadi jati diri sendiri. ya, posisi. Kalau orang melupakan sejarahnya, maka orang itu juga akan hilang jati dirinya. Ketika satu bangsa melupakan sejarahnya, maka bangsa itu hilang. Iya, posisinya Gitu. luar biasa sekali. Dan saya bawa ke lagu-lagu gitu, ke beberapa karya lagu gitu. Yang salah satunya kecintaan saya terakhir kemarin membuat karya lagu namanya Balada Pesona Parahiangan. Balada Pesona Parahiangan. Nah, Itu menceritakan apa? menceritakan tentang alam Parahyangan yang begitu indah. Tetapi prihatin sekarang ada banyak kerusakan. Prihatin ya, ada banyak kerusakan. Terus juga yang tadi COVID-19 juga identik dengan situasi sekarang. Jadi ceritanya belum bisa diupload waktu judulnya COVID-19 itu. Nggak boleh, woy. ada terus Polling ya? nggak boleh. Jadi udah aja lah. Gantilah. Lockdown aja. Oke. Nah terus ada lagi karya yang Langit, di mana karya lagu Natanagara yang Langit ini saya tuh udah jengah dengan bahasa ngobrol kebohongan. Jangan bohong dong. Gitu kan ketika bicara Sunda itu murni suci sajati. Itu kakek saya juga, kakek buyut bilang tidak linyok dan bohong, teu linyok yang bohong, tidak ngaku berbohong. Ketika bicara Sunda itu ajaran, bukan hanya etnosentris, kesukuan. Jadi teu linyok teu bohong. Pondok teu menang disambung, panjang teu menang ditilas. Saayana basajan orang Sunda mah, anu Nyunda nu kumaha bener karti jeung wajar. Itu. Jadi ya itu banyak yang saya temukan fenomena di mana saya dari kecil sampai sekarang ya saya tidak ngitung portofolionya, tapi ini Bukan saya yang hitung, brother. Teka hitung. jadi saya harus berbuat dimanapun berbuat, saling memotivasi, saling berbagi ilmu dengan teman-teman, sharing ya. Salah satunya medianya saya memakai musik. Medianya bahwa musik itu adalah sihirnya penyihir kalau kata Hajrat Inayat Khan. Ada yang pernah membaca Hajrat Inayat Khan belum? Saya belum. Di situ ada musikalisasi bunyi, terus juga ada psikologi musik. Nah itu luar biasa aja. Tapi ternyata saya membaca itu untuk studi komparatif. Penemuan saya dengan dia itu seperti apa? Oh ada yang klopnya. Ternyata musik itu sihirnya penyihir. Hebat. Nanti setelah obrolan ini bakal ada slide-slide-nya karya-karya beliau, nanti kita tampilkan ya. Tapi
sekarang kita ngobrol yang lain nih. Kang, posisinya ini the last but not the least day. Kemana? Jadi posisinya sekarang kita sedang terpuruk dengan keadaan pandemi. Posisinya juga kita tetap diharuskan untuk kreatif. Mungkin ada pesan-pesan ke teman-teman untuk tetap menjaga eksistensi ataupun apapun yang berkaitan dengan kreatif karya. Ya, pesan saya untuk teman-teman, terutama teman-teman generasi muda dimanapun Anda berada, satu, tetap ikutin protokol, ya, social distancingnya masih tetap. Tetapi jangan pernah tidak optimis bahwa manusia itu diberikan akal. Yang membedakan manusia dengan hewan, hewan itu hanya naluri, tapi manusia itu kenapa dimuliakan? Ada akal. Pakai akal budi kita supaya kita tetap kreatif, spirit, semangat. Ya, jadi itu. Luar biasa. Brother semua, isinya kedalaman kalau ngobrol dengan seorang Nata Nagara. Nyai. Ya, di balik keselengiannya, kalau menurut saya punten kan, ini selengian tapi ngisi intinya. Jadi, Iya. itu kan aslinya saya bukan ini ya. Jadi saya pun mendapat pencerahan. Harapan kita di sini di Bajingan Ikonik sama-sama juga saling mencerahkan. Sama-sama saling mencerahkan. Jadi menurut bisa kan Sami-sami, luar biasa obrolan ya. ini sangat ditunggu-tunggu oleh saya pribadi dan buat teman-teman semua juga. Mudah-mudahan ini menjadi suatu pencerahan di mana kita sedang banyak sekali dirundung masalah untuk pandemi ini. Tapi tetap menurut beliau tadi Keep spirit. jaga Spirit. semangat, brother. Jangan pernah tidak. Betul. Tetap nanti kita bersama-sama di Bajingan Ikonik. Tunggu nanti obrolan-obrolan selanjutnya. Hatur nuhun Kang sekali. Sami-sami. Pokoknya Siap. keep kesehatan Kang. Cing sehat, cek pepe. Amin. Sami-sami. Amin. Sami-sami. Terima kasih semuanya. Nanti ketemu lagi di episode selanjutnya. Tetap di Bajingan Ikonik. Guys.